Kisah klasik pemasaran. Gatorade, strategi merangkul para atlet. Salah satu minuman energi yang cukup dikenal di beberapa negara adalah Gatorade. Minuman ini sangat populer di dunia olahraga, juga sebagai minuman ringan sehari-hari. Gatorade disebut-sebut sebagai salah satu produk paling berhasil di Amerika Serikat. New York Times menyatakan merek Gatorade adalah salah satu merek terbaik dunia pada abad ke-20. Bersama sejumlah merek minuman lainnya seperti Coca-Cola, Pepsi, dan Budweiser. Sebenarnya, penggemar minuman ini tidak hanya dari dunia olahraga, tapi juga dari industri musik, dunia politik, dan berbagai bidang lain. Mari kita lihat sekilas perjalanan minum energi ini. Minuman energi yang awalnya sering dikonsumsi di negara-negara timur ini, seiring waktu tersebar juga di negara-negara barat. Pada tahun 1960-an, tim riset Universitas Florida mengembangkan produk yang diklaim dapat menggantikan cairan tubuh akibat aktivitas fisik ini. Formula ini diuji cobakan pada tim football universitas. Kala itu didapati fenomena 25 pemain football meninggal karena gagal jantung. Juga sebagian pemain kehilangan lebih dari 15 pon berat badannya setiap kali sesudah pertandingan. Hal ini diduga karena para pemain mengalami kekurangan cairan tubuh setelah aktivitas fisik yang berat. Namun, kalau meminum cairan terlalu banyak, pemain justru sering menderita kram perut dan pemain yang terlalu banyak mengkonsumsi garam mengalami kram di bagian kaki. Karena itulah, dunia olahraga memang membutuhkan minuman yang dapat menggantikan cairan tubuh, tapi dengan dampak yang lebih minimal. Riset ini bisa memberikan solusi yang nantinya akan berguna dalam upaya meningkatkan performa olahragawan. Tes uji coba benar-benar dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1965. Hasilnya, tim football ini berhasil memenangkan kompetisi karena daya tahan dan efisiensi anggota timnya lebih baik. Ada suatu kejadian menarik, yaitu pelatih tim universitas yang dikalahkan mengatakan kekalahan timnya itu dikarenakan mereka tidak memiliki Gatorade. Menurutnya, minuman inilah yang membuat perbedaan antara kedua tim yang bertanding. Ucapan ini kemudian dikutip oleh Sports Illustrated yang berdampak pada meroketnya penjualan Gatorade. Peran media cukup besar bagi perusahaan karena membangun awareness produk dan secara tidak sengaja ikut andil mempromosikan produk ini. Meskipun demikian, keberhasilan ini belum mendapat perhatian secara nasional. Kalangan dokter belum yakin apakah produk ini benar-benar berhasil seperti yang banyak dibicarakan. Karena itu, mereka belum berencana benar-benar menjadikan Gatorade sebagai minuman komersial bagi para atlet. Saat produk dijual di beberapa universitas pada tahun 1965, harganya memang telah menutupi biaya produksi, tapi belum cukup untuk mengganti kompensasi atas waktu yang mereka berikan. Menyadari hal itu, tim riset mencoba menaikkan harga Gatorade menjadi 5 USD per galon, tapi tidak mendapat respon baik dari tim football sejumlah universitas di Amerika Serikat. Mereka memutuskan tidak memakai Gatorade dan menggantinya dengan air minum biasa. Namun, setelah beberapa pertandingan, 24 pemain terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami dehidrasi dan serangan jantung. Pelatih tim mendapati bahwa biaya rumah sakit lebih mahal daripada biaya membeli Gatorade. Selain itu, tim juga tentu mengalami kerugian secara implisit karena pemain tidak dapat berlatih dan menjalani pertandingan. Belajar dari pengalaman ini, para pelatih tim memutuskan membeli Gatorade menjadi minuman bagi para pemain dalam berbagai pertandingan selanjutnya. Namun, kali ini tim riset menaikkan harga produk 2 kali lebih lipat dari penawaran sebelumnya. Ternyata, harga ini disetujui oleh para pelatih tim. Tim riset segera menyadari bahwa ada peluang bisnis yang besar dari industri olahraga untuk produk seperti ini. Saat itu, Gatorade baru dikenal secara lokal dan belum merambah olahraga lain seperti basket, hoki, dan berbagai olahraga berat lainnya. Beberapa waktu kemudian, produk ini mulai serius dipasarkan. Gatorade pun melakukan kebijakan promosi sponsor ke berbagai kegiatan olahraga. Gatorade mensponsori banyak kompetisi olahraga ternama seperti NFL, NBA, PGA, dan NASCAR. Perusahaan mendapat publisitas penting ketika atlet
terutama atlet favorit, meminum Gatorade dan tersorot kamera televisi. Belum lagi ritual atau cara merayakan kemenangan tim yang menggunakan Gatorade. Kegiatan sponsorship akhirnya menyebar ke tingkat lokal dan menyasar segmen mahasiswa. Segmen pasar ini menjadi pasar baru setelah kalangan olahragawan profesional telah tergarap dengan baik. Tingkat awareness konsumen terhadap produk ini telah terbangun, karena mereka telah mengetahui dengan menonton atlet-atlet favorit mereka mengonsumsi Gatorade saat pertandingan. Dengan begitu, lebih mudah bagi perusahaan untuk melakukan penetrasi pasar. Kunci keberhasilan lainnya adalah upaya Gatorade mendukung komunitas atlet di semua tingkat saat atlet-atlet itu menjalani pelatihan. Channel ini sangat penting bagi perusahaan karena pelatih atlet bertanggung jawab atas keperawatan dan pencegahan cedera atlet. Saat masalah kepanasan adalah hal yang paling wajar terjadi. Hasilnya, Gatorade berhasil menjadi sponsor resmi Professional Athletic Trainers Association, National Basketball Trainers Association, Professional Baseball Athletic Trainers Association, dan National Athletic Trainers Associations. Gatorade juga mempublikasikan bantuan media tahunan untuk football, basket, dan pelatih baseball, serta menyediakan media olahraga dengan informasi biografis mengenai pelatih setiap tim. Dengan semua channel, publisitas, dan penanganan media, Gatorade menjadi minuman energi yang paling laku di pasaran.